Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Di setiap akhir bulan, kita mengadakan doa kontemplasi di dalam acara Kit with God yang diadakan pada hari Rabu dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan pada hari Selasa dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara onsite atau secara online, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Dimanapun Anda berada, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita memuja-muji Dia. Sungguh tak pernah kami ragu akan kasih setiamu di dalam hidup kami, Tuhan. Hey. Mari sama-sama kita nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, selamanya Tuhan. tak pernah ku ragu. Akan kesetiaan
hidupku. Sepenuh Jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Mari serukan, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, Kau selamanya Tuhan yang kami sembah. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau selamanya yang kami Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Yang termegah Tuhan. Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari serukan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Yesus. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
Yesus, Kau yang termegah Tuhan. Kau baik, Kau mulia, Yesus, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya kepadamu saja kami percaya dan berserah Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan Engkau telah sediakan bagi hidup kami. Walau kami semakin mengasihi Engkau, ajarlah kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya hanya kepadamu ya Yesus. Sebab kami percaya rancangan terbaik Engkau berikan bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku. Sungguh Engkau Allah yang selalu bersama-sama kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami Yesus. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku. Damai-Mu sertaku, iman-Mu, kasih-Mu bagiku selamanya, selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan, kuasa-Mu
kesembuhan ada bagiku. Karena-Mu Yesus di pihakku. Tuhan, kuasa-Mu besar, Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku, selamanya. dan ku percaya Kuasa-Mu nyata, kemenangan Kau jadi milik kami Tuhan. kemenangan jadi milik. Semua karena-Mu Yesus, Karena-Mu dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku. karena-Mu Tuhan, Karena-Mu Yesus di pihakku. Kami percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kemenangan ada bagi kami. Oh, damai-Mu serta-Mu Immanuel. Come on. Damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku, selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku. Karena-Mu, mari nyatakan, dan ku percaya, ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagi, pemulihan ada bagi, kemenangan jadi milikku. Karena-Mu Yesus di pihakku. dan ku percaya Yesus, Yesus, Engkau Immanuel, Kau Immanuel, Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu saja, Yesus, hanya
percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus, Kau baik, Kau mulia, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami kepadamu. Apapun persoalan, apapun beban kami saat ini Tuhan, kami percaya Kau Allah yang selalu bersama-sama kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sebab ajaib segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhanku. Haleluya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari serukan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih dahsyat lagi serukan. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada hari ini kembali kita berhimpun bersekutu di dalam anugerah Tuhan dalam ibadah hari ini. Minggu ini adalah minggu keempat dari bulan Oktober. Dan sekali lagi sepanjang bulan Oktober ini kita belajar satu tema tentang menikmati keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan ketika kita menabur benih di saat paceklik. Keajaiban Tuhan di saat kita memuji Tuhan. Keajaiban Tuhan di saat kita mengucap syukur. Dan hari ini, minggu ini, percaya untuk dipercaya. Trust, be to trusted. Saudara-saudari, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai ayat 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya
kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tentu kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan maha besar, yang membuat kita berdecak kagum atas keajaiban-keajaiban yang diperbuatnya seorang diri. Mujizat yang diperbuatnya, terlebih penyelamatan yang telah Allah lakukan oleh Yesus Kristus dengan mati di salib, lalu dikubur, dan 3 hari kemudian Yesus bangkit di antara orang mati. Dan bagi orang percaya kepadanya, tidak lagi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya dipeliharanya dengan sempurna, dan mereka hidup di dalam kelimpahannya. Bahkan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Hal ini adalah janji Tuhan Yesus yang Ia berikan bagi setiap orang percaya. Orang percaya seperti apa yang Yesus maksud? Suatu kali ada seorang laki-laki pemain sirkus yang sangat handal melakukan pertunjukan di atas air terjun Niagara. Dari satu sisi ke sisi lainnya, hanya dengan menggunakan seutas tali, banyak orang berbondong-bondong menyaksikan acara tersebut. Dengan semangat si pemain sirkus menyiapkan perhelatannya, berbekal semua keyakinan yang ia punya, ia pun memulai perjalanan melintas air terjun Niagara. Semua penonton menatap dengan rasa khawatir. Langkah demi langkah, dengan penuh ketenangan, si pemain sirkus berjalan di atas tali. Penonton menahan nafas, seakan menantikan saat-saat si pemain sirkus akan jatuh ke dalam aliran air yang deras. Tapi toh si pemain sirkus tidak gentar. Maju dengan keyakinan yang tinggi. Ia tinggal beberapa langkah lagi sebelum sampai ke seberang, dan dia berhasil. Kakinya menapak dengan mantap di sisi seberang air terjun. Penonton bertepuk tangan dengan gegap gempita. Seakan tidak percaya, ternyata ada seorang pemberani yang berhasil menyeberangi air terjun tersebut. Seruan selamat dan bravo terus berkumandang. Kemudian si pemain sirkus berbicara bahwa dia akan melintasi tali ini sekali lagi. Tapi kali ini dengan mata tertutup. Katanya kepada para penonton. Penonton yang awalnya ragu, kini merasa yakin bahwa si pemain sirkus dapat melakukannya. Apakah menurut kalian saya bisa melakukannya? Tanya si pemain sirkus pada para penonton. Segenap penonton menjawab dengan semangat, pasti bisa. Maka majulah si pemain sirkus ke tepian tali tersebut. Dengan menggunakan kain gelap, ia menutup matanya. Kakinya mulai meraba tali, memastikan pijakannya mantap. Sedikit demi sedikit, ia maju menjaga keseimbangan. Namun kali ini, jauh lebih sulit karena ia tidak dapat melihat. Penonton menatap dengan was-was. Meski masih yakin si pemain sirkus akan bisa sampai di seberang dengan selamat. Waktu terasa begitu lambat, namun si pemain sirkus terus perlahan maju. Tak terasa ia sudah hampir sampai ke ujung tali.
Penonton mulai bersorak, bertepuk tangan, memberikan semangat. Yang awalnya ragu, kini menjadi berbalik, yakin bahwa si pemain sirkus akan sampai. Hap! Sampailah ia dengan selamat di seberang. Tepukan tangan dan ucapan selamat terus bergema. Para penonton berdecak kagum, takjub dengan kelihayan dan keberanian si pemain sirkus. Sambil menenangkan penontonnya, ia menantang para penontonnya sekali lagi. Nah, kali ini, apakah kalian percaya bahwa saya akan mampu menyeberangi tali ini sekali lagi dengan menggendong orang di punggung saya? Dengan serempak berkata, "Percaya!" teriak para penonton bersemangat. Apakah kalian yakin saya pasti bisa sampai di seberang dengan selamat? Tanya si pemain sirkus sekali lagi, meminta keyakinan penontonnya yakin. Seru para penonton sambil terus bertepuk tangan. Lalu pemain sirkus yang handal itu berseru, "Saya minta salah satu relawan dari para penonton menemani saya untuk menyeberang," teriak si pemain sirkus. Penonton terkejut. Perlahan mereka mulai berhenti bertepuk tangan dan saling berpandang-pandangan. Tidak ada seorang penonton pun yang bersedia. Penonton hanya diam menunggu. "Adakah yang mau?" tanya si pemain sirkus ke kumpulan penonton. Tapi tidak ada jawaban. Semua hening. Dari sela-sela penonton muncul seorang anak mengacungkan tangan. "Saya!" katanya dengan mantap. Seluruh mata memandang anak kecil tersebut. Anak umur 9 tahun yang antara nekat atau bodoh. Begitu mungkin di pikiran oleh para penonton tersebut. "Ah, anak kecil, mari naik ke punggung saya," kata si pemain sirkus. Anak kecil itu dengan lincah melewati jejeran para penonton dan kini telah siap untuk menaiki punggung si pemain sirkus. Dengan mengatur posisi sebentar, kini si anak kecil telah berada di punggung pemain sirkus. Penonton ketakutan. Sesungguhnya mereka khawatir akan nasib anak kecil dan pemain sirkus tersebut. Apakah mungkin mereka bisa sampai ke seberang dengan bobot yang lebih berat? Dengan kemungkinan si anak panik dan membuat mereka menjadi tak seimbang. Mungkinkah? Tapi si pemain sirkus dengan mantap melangkah maju. Anak kecil tersebut mendekat mantap ke tubuh si pemain sirkus. Langkah demi langkah mulai dibuat. Maju perlahan dengan sesekali berhenti karena si pemain sirkus harus mengatur keseimbangannya. Sebagian penonton menutup mata. Wajah mereka diliputi kekalutan. Mereka tidak ingin menjadi saksi tewasnya si pemain sirkus dengan seorang anak kecil di tengah aliran deras air terjun. Semua mata tertuju kepada mereka. Namun langkah si pemain sirkus tidak menyiratkan kekhawatiran. Dengan pasti ia maju melanjutkan perjalanannya hingga hanya berjarak beberapa meter dari tepian. Penonton bersorak-sorai memberi semangat. Yang tadinya menutup muka mulai berloncatan dengan kegirangan. Yang awalnya menangis mulai bertepuk tangan melihat perjuangan si pemain sirkus sudah hampir mencapai puncaknya. Dan dengan beberapa langkah sampailah si pemain sirkus dan anak kecil di punggungnya di tepi lain air terjun. Tepuk tangan dan teriakan gembira membahana. Orang-orang tak berhenti mengucapkan decak kagum pada si pemain sirkus. Dan tentunya anak kecil pemberani tersebut. Mereka baru saja menjadi saksi kehebatan orang pemain sirkus. Yang dengan tangkas dan berani telah memberikan suguhan yang memacu adrenalin mereka. Ucapan selamat terus mengalir. Seorang dari stasiun televisi yang sedari tadi merekam momen tersebut menghampiri si gadis kecil dan memberikan selamat. Kekagumannya tidak berhenti dan rasa penasaran membuat si reporter bertanya,
Apa alasan si anak kecil untuk berani ikut pada si pemain sirkus? Buat apa saya takut? Kata anak kecil tersebut. Iya, ayahku. Dan aku yakin ia tidak akan membiarkan kami berdua jatuh ke air terjun. Katanya sembari menunjuk si pemain sirkus. Tuhan yang dianalogikan sebagai pemain sirkus dalam cerita di atas seringkali hanya dianggap sebagai seorang pribadi yang hebat, yang dapat mempertunjukkan keajaibannya, tidak lebih. Iya, dia hebat. Iya, dia pencipta segalanya. Iya, dia bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Iya, kita kagum padanya. Tapi apakah sebatas itu saja? Sekedar bertepuk tangan dan mengeluh-elukan, sekedar terhibur dan menganggap semua itu adalah sebagai pertunjukan dan hanya masa lalu? Sebagaimana para penonton yang berteriak latah percaya atas kehebatan kepada sang sirkus, namun ketika diajak berjalan bersamanya untuk melintasi sungai Niagara dengan seutas tali kecil, justru mereka enggan dan takut. Atau seperti anak kecil dengan tanpa ragu sedikit pun dan penuh keyakinan maju melangkah menyerahkan diri kepada sang sirkus, sebab ia mengenal betul dan mempercayai sang sirkus adalah bapaknya, pelaku keajaiban. Bagi dia tiada yang mustahil. Banyak orang berkata dengan latah percaya karena mereka melihat mujizat demi mujizat dan mengalami mujizat. Tetapi apakah mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Kristus untuk berjalan bersamanya dengan setia di tengah kesulitan yang dihadapi? Suatu kali Yesus berada di Yerusalem selama hari raya Paskah. Banyak orang percaya padanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang dalam hati manusia. Kalau begitu, pertanyaannya adalah orang percaya seperti apa yang Yesus mempercayakan dirinya? Orang percaya tidak hanya berkata dan berteriak latah, aku percaya. Bukan hanya karena melihat mujizat terjadi, bukan hanya karena merasakan mujizatnya, tetapi lebih daripada itu adalah penyerahan totalitas hidup kepada Yesus Kristus itu sendiri. Sebagaimana Yesus memberi keteladanannya, yaitu menyerahkan mati hidupnya kepada Bapa di sorga, yaitu taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib demi kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia dan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang atas di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang dicatat dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Yesus sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Allah Bapa memberikan kuasa kepada anak, karena anak telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa di sorga. Dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, demi kehendak Bapa untuk menyelamatkan dan mengembalikan manusia itu sendiri pada rancangan awalnya, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Sebagaimana Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa di sorga, demikianlah orang percaya sesungguhnya kepada Yesus Kristus. Jadi orang percaya yang menyerahkan mati hidupnya kepada Yesus Kristus, yang Yesus mempercayakan dirinya kepada mereka. Apakah Anda adalah orang yang telah menyerahkan mati hidup kepada Yesus Kristus? Seperti Yesus menyerahkan mati hidupnya kepada Bapa di sorga?
Dan seperti apakah penyerahan hidup itu kepada Yesus Kristus? Seperti Kristus menyerahkan mati hidupnya kepada Allah Bapa. Paulus menulis dan memberikan satu nasihat. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi orang percaya yang menyerahkan hidup kepada Kristus, Yesus menyerahkan dirinya kepada mereka adalah pertama, memiliki pikiran perasaan yang sama dengan Kristus. Pikiran perasaan dan kehendak duniawi kita diganti dengan pikiran perasaan dan kehendak Kristus yang hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita seirama, sejalan dengan pikiran, perasaan dan kehendak Kristus. Yang kedua, melepaskan hak hidup kepada Allah. Sebagaimana yang dicatat tadi di ayat yang ke-6. Dalam Filipi 2 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat di atas menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang tentu saja memiliki kemuliaan, kekuasaan dan kehormatan sebagai Allah yang maha tinggi. Dia melepaskan tahta kemuliaannya adalah sebagai tindakan yang rela melepaskan hak-haknya demi sebuah tujuan. Dalam sejarah kehidupan Yesus selama di dunia ini, dengan memakai tubuh daging, menampilkan kehidupan yang penuh penderitaan, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang semuanya itu merupakan ekspresi melepaskan hak-haknya. Yesus Kristus mengosongkan dirinya, menunjukkan kerelaan melepaskan haknya. Hal ini menekankan bahwa Yesus sendiri telah melakukan suatu tindakan bukan orang lain atau karena orang lain. Kesediaannya melepaskan hak-haknya, kehormatan, kemuliaannya adalah suatu hal yang luar biasa. Dalam suatu percakapan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus berkata, siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada duduk di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Hal yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Paulus memberitahu para jemaat di Filipi bahwa meskipun Yesus dalam naturnya adalah Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai sesuatu harus yang dipertahankan. Malahan Yesus membuat dirinya menjadi bukan siapa-siapa, bukannya menggunakan hak istimewanya yang ilahi untuk keuntungannya sendiri. Yesus menanggalkan semuanya itu untuk menjadi sama seperti manusia. Dia juga mengambil rupa seorang hamba, bukan rupa sebagai raja yang seharusnya bisa dipilihnya. Yesus memilih untuk dilahirkan sebagai seorang manusia, menerima semua keterbatasan tubuh manusia yang terkait dengan tempat dan waktu, dibalut dalam kulit yang tidak sempurna. Sampai akhirnya Yesus merendahkan dirinya sendiri dengan menundukkan diri, dengan taat sampai bahkan mati di atas kayu salib. Ia menyerahkan diri kepada rancangan indah Allah meskipun itu membuat ia sengsara dan terhina. Jadi bagaimana cara kita
mengikuti kerendahan hati Yesus dalam keseharian kita. Mungkin kita tidak dipanggil untuk memanggul salib dengan cara disiksa sampai berdarah-darah. Tapi hal-hal yang sederhana seperti memposisikan diri sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Berani mengakui kesalahan-kesalahan sendiri di hadapan Tuhan dan sesama, serta mau belajar dan diajar lewat sekolah kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan sesama dan dengan berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Lebih senang melayani daripada dilayani. Kerendahan hati tentu tidak lepas daripada merendahkan diri di hadapan Tuhan, di dalam doa, perenungan, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Jadi orang percaya yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang telah menyerahkan diri dan mengikut Kristus setiap hari, dengan menyamakan pikiran dan perasaan kehendak seperti pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Melepaskan hak hidup kepada Allah, Sang Pemilik hidup, dan penuh kerendahan hati dengan taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebenaran firman. Bahwa Engkau yang berkata, barang siapa yang percaya kepadamu, sesungguhnya mereka akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Engkau lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Dan itu hanya akan terjadi ya Tuhan kalau kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Memiliki pikiran dan perasaan kehendak seperti yang terdapat di dalam. Mengosongkan diri, melepaskan hak hidup kepada sumber segala sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Dan hidup merendahkan diri. Roh Kudus yang menolong kami, yang terus menuntun dan memimpin kami, yang mengingatkan kami akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki pikiran, perasaan, kehendak seperti yang ada di dalam Engkau. Kami mengosongkan diri kami melepaskan hak hidup kami kepada Engkau. Engkaulah yang bertakhta atas hidup kami. Dan biarlah Engkau ajar kami terus memiliki kerendahan hati. Biarlah apa yang Engkau inginkan ini ya Tuhan, menjadikan kami menjadi orang yang dipercaya kepada Engkau. Orang percaya yang dapat dipercaya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari serukan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih dahsyat lagi serukan. Oh, oh, aku percaya ada mujizat.
Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kasih setianya bagi kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan beribadah kepadamu, memuji menyembahmu, membawa korban syukur di hadapanmu. Dan sebagian berkat-Mu yang kami terima kiranya ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau masih berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang terus menuliskan itu di dalam hati dan menaruh itu di dalam akal budi kami. Sehingga setiap hari hidup kami oleh kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan, yang membawa kami hari ke hari hidup seperti yang Engkau mau. Biarlah Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dan bertakhta di dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah ini hari ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Allah yang hidup terus menyertai dan memberkati kami. Itu sebabnya jemaat Tuhan, mari arahkan seluruh hidupmu kepada Dia dan kedua belah tanganmu engkau angkat. Bapa yang kekal yang mengasihi engkau, memberkati engkau. Dengan berkat daripada Allah Bapa dicurahkan di dalam hidupmu. Di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.